Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Sulekha, NIM 208190007. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang awal Islam masuk ke Indonesia. Sebenarnya Islam masuk ke Indonesia telah selesai dibahas pada tahun 1963 dengan diselenggaranya seminar yang berjudul Masuknya Islam ke Indonesia dengan koordinator Mufti Ali dan dihadiri oleh para ahli sejarah. Dalam konteks ini, saya akan memaparkan teori-teori datangnya Islam ke Indonesia sebagai bahan kajian kita bersama. Pembahasan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan kedatangan Islam di Indonesia telah melahirkan beberapa teori, yaitu yang pertama teori Gujarat, yang kedua yaitu teori Mekah, yang ketiga yaitu teori Persia, yang terakhir yaitu teori Cina. Pertama, saya akan membahas tentang teori Gujarat. Teori ini merupakan teori tertua yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 dan perilakunya adalah pedagang India Muslim. Akan tetapi, teori ini masih dipertanyakan keberadaannya oleh beberapa ahli. Alasan teori ini dinamakan teori Gujarat karena bertolak dari pandangan yang menyatakan asal negara pembawa agama Islam dari Gujarat ke Indonesia. Shinop Hurgronje telah menitiberatkan pandangannya ke Gujarat berdasarkan yaitu yang pertama kurangnya fakta yang menjelaskan peranan agama Islam ke Nusantara, yang kedua yaitu hubungan dagang Indonesia-India telah terjalin lama, yang ketiga yaitu inskripsi tertua agama tentang Islam terdapat di Sumatera, memberikan gambaran antara hubungan Sumatera dengan Gujarat. Pernyataan ini diperkuat dengan inskripsi tertua Sumatera tahun 1297, 5 tahun setelah kedatangan Marco Polo. Bentuk inskripsi ini berupa nisan bertulisan nama Sultan Malik As-Saud. Yang kedua yaitu teori Mekah. Teori kedua ini membahas mengenai masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui teori Mekah, di mana dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan pada abad ke-13. Selain itu, masuknya Islam ke Indonesia juga dipengaruhi oleh peran bangsa Arab sebagai pembawa Islam ke Indonesia. Hal ini baru dibuktikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah, di mana Islam disebarluaskan ke seluruh dunia. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Selanjutnya, teori ini menitikberatkan pada tinjauan terhadap kebudayaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasa memiliki banyak persamaan dengan kebudayaan Persia. Sedangkan untuk proses penyebaran Islam di Indonesia sendiri ada beberapa cara, di mana cara-cara tersebut sangat familiar di kalangan masyarakat sehingga Islam benar-benar mudah diterima oleh Indonesia dengan sangat cepat dan mudah menyebar luas. Nah, banyak tokoh-tokoh penyebar agama Islam melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, dan tasawuf. Teori ini menitikberatkan tinjauan kepada budaya yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia memiliki persamaan dengan Gujarat, yaitu yang pertama adanya peringatan 10 Muharram sebagai hari Asyura, kedua yaitu pengakuan umat Islam Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling utama di kalangan Malabi. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi oleh teori Cina ini adalah daerah Sumatera. Perlu dipahami, teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia serta perannya dalam perkembangan pada abad ke-15 sampai 16 Masehi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jimli Asidiki, NIM 208190001. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang perkembangan Islam dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Menurut Profesor Haidar, bahwa masuknya Islam ke berbagai daerah di Nusantara tidak dalam waktu yang bersamaan. Namun menurut sejarawan sepakat bahwa Sumatera adalah daerah pertama yang didatangi Islam, kemudian berlanjut ke Tanah Jawa. Hal ini dikarenakan situasi politik di Tanah Jawa, yaitu melemahnya kerajaan Majapahit yang menyebabkan bupati-bupati di daerah pesisir memeluk Islam. Seiring waktu, Islam menjadi kekuatan baru dalam proses perkembangan masyarakat di Jawa. Modus ekonomi perdagangan membawa perkembangan Islam ke belahan timur Indonesia, Maluku pada abad ke-14 Masehi, Sulawesi Selatan pada abad ke-15, dan kemudian berlanjut ke daerah Kalimantan, Banjarmasin pada awal abad ke-16, tepatnya pada tahun 550. Adapun peta di atas, dari penjelasan peta di atas dapat dipahami masuk dan berkembangnya sampai ke daerah Nusantara mulai dari daerah Sumatera, yaitu Barus, Aceh, dan Pasai pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-14, dan berkembang pesat pada abad 15 sampai dengan ke-16 Masehi. Dari Aceh, Islam kemudian berkembang ke daerah Jawa, yaitu Jepara, Tuban, Gresik pada abad ke-14 atau 1450 Masehi. Kemudian berlanjut ke daerah Ternate dan Tidore pada abad ke-15, yaitu pada tahun 1460 Masehi. 10 tahun kemudian Islam masuk ke daerah Demak pada tahun 1480 dan berkembang pesat dengan berdirinya Kerajaan Demak pada tahun 1575 sampai dengan 1580 Masehi. Islam sampai ke daerah Banten dan Cirebon pada tahun yang bersamaan, yaitu 1525 atau abad ke-15 Masehi. Sedangkan daerah Kalimantan, Buton, Banjarmasin, Islam datang pada abad ke-16 Masehi. Perkembangan Islam di daerah ini ditandai dengan berdirinya Kerajaan Banjar pada tahun 1580 sampai dengan 1588. Pada tahun yang sama dengan berakhirnya Kerajaan Islam di Banjar, berdiri pula Kerajaan Islam Mataram pada tahun 1588 sampai dengan 1749. Masuk dan berkembangnya Islam di Makassar terjadi di awal abad 16, yaitu 1605 sampai dengan 1669. Dalam perkembangan kali ini ada beberapa macam teori yang menyatakan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Beberapa teori tersebut ada yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, abad ke-11, dan sebagainya. Dari teori tersebut, proses sentuhan awal masyarakat Nusantara dengan Islam terjadi pada abad ke-7 melalui proses perdagangan. Kemudian pada abad selanjutnya Islam mulai tumbuh dan berkembang. Selanjutnya melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islami seperti kerajaan Islam ini di Indonesia ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari Sumatera, yaitu Kerajaan Pasai. Berdasarkan berita dari Ibnu Battuta, beliau mengatakan pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297, yaitu sebagai raja pertama Samudra Pasai. Malik Al-Saleh, raja pertama Samudra Pasai, merupakan pendiri kerajaan tersebut. Dalam hikayat Raja Pasai disebutkan nama Malik As-Saleh sebelum menjadi raja adalah Merah Sili atau Merah Selu. Ia masuk Islam setelah mendapatkan seruan dakwah dari Syekh Ismail beserta rombongan yang datang dari Mekah. Pendapat bahwa Islam sudah berkembang sejak awal abad 13 didukung oleh berita Cina dan pendapat Ibnu Battuta yang mengunjungi Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-14. Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpulnya para ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi
berbagai masalah keagamaan dan keduniaan. Selain itu, Sultan Malik Zahir juga mengutus para ulama untuk berdakwah ke berbagai wilayah Nusantara. Kehidupan masyarakat di Samudra Pasai diwarnai oleh agama dan kebudayaan Islam. Pemerintahnya berdasarkan ajaran Islam, rakyatnya sebagian besar memeluk agama Islam. Raja-raja Pasai membina persahabatan dengan Campa, India, Tiongkok, Majapahit, dan Malaka. Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Bukan hanya perdagangan ekspor impor yang maju sebagai bandar dagang yang maju, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran salah satunya yang terbuat dari emas dikenal dengan uang dirham. Selanjutnya ialah Kerajaan Aceh. Kurang diketahui kapan Kerajaan Aceh ini sebenarnya berdiri, namun Anas Mahmud berpendapat sebagaimana yang dikutip dari buku Badri Yatim, bahwa Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 yang di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Pada awalnya wilayah Kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh Ayah Ali Mughayat Shah. Ketika Mughayat Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya. Mughayat Shah dikenal sangat anti pada Portugis, karena itu untuk menghambat pengaruh Portugis kerajaan-kerajaan kecil tersebut, kemudian ia taklukkan dan masuk ke dalam wilayah kerajaannya. Yaitu Kerajaan Aceh lebih dikenal dengan nama Aceh Darussalam, dengan wilayah yang luas hasil dari penaklukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Letakkan dasar kebesaran Kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah. Pada masa pemerintahannya wilayah kekuasaan Aceh Darussalam semakin meluas sampai di Bengkulu, di pantai barat, seluruh pantai timur Sumatera, dan tanah Batak di pedalaman. Kegiatan perdagangan berkembang dengan pesat, terutama dengan Gujarat, Arab, dan Turki. Puncak kekuasaan Kerajaan Aceh terletak pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai 1637. Pada masa ini merupakan masa paling gemilang bagi Aceh, di mana kekuasaannya meluas dan terjadi penyebaran Islam hampir ke seluruh Sumatera. Di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam menjadi salah satu pusat perkembangan Islam di Indonesia. Di Aceh dibangun Masjid Baitur Rahman, rumah-rumah ibadah, dan lembaga-lembaga pengkajian Islam. Di sana tinggal ulama-ulama tasawuf terkenal seperti Hamzah Fansuri Syamsuddin, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdul Rauf Asingkili. Selanjutnya ialah Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung disebut juga dengan Kerajaan Minangkabau, merupakan salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri meliputi provinsi Sumatera Barat. Sekarang di daerah-daerah sekitarnya. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347. Sekitar tahun 1600-an kerajaan ini menjadi Kesultanan Islam. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti, namun dari berbagai prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut. Dengan masuknya Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Patah adat Minangkabau yang terkenal adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Pengaruh agama Islam membawa perubahan secara fundamental terhadap adat Minangkabau. Tetapi sejak kapan pengaruh Islam memasuki tubuh adat Minangkabau secara pasti masih sukar dibuktikan. Selanjutnya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak
sebelumnya merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Daerah ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Raja Majapahit terakhir. Ketika kekuasaan kerajaan Majapahit melemah, Raden Patah memusnahkan diri sebagai bawahan Majapahit pada tahun 1478. Dengan dukungan dari para adipati, Raden Patah mendirikan kerajaan Islam Demak dengan gelar Senopati Jibung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo. Sejak saat ini kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Wilayahnya cukup luas, hampir meliputi sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Sementara itu daerah pengaruhnya sampai ke luar Jawa seperti Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Dalam bidang dakwah Islam dan perkembangannya, Raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid pada tahun 1479 yang sampai sekarang terkenal dengan Masjid Agung Demak. Pendirian masjid ini dibantu sepenuhnya oleh Wali Songo. Di antara ketiga raja Demak, Sultan Trenggono lah yang berhasil menghantarkan Kesultanan Demak ke masa kejayaannya. Pada masa Trenggono, di daerah kekuasaan Demak meliputi seluruh Jawa serta sebagian besar pulau-pulau lainnya. Cepatnya kota Demak berkembang menjadi pusat perniagaan dan lalu lintas serta pusat kegiatan pengislaman. Tidak lepas dari andil Masjid Agung Demak, dari sinilah para wali dan raja dari Kesultanan Demak mengadakan perluasan kekuasaan yang dibarengi oleh kegiatan dakwah Islam ke seluruh Jawa. Yang kedua ialah Kerajaan Pajang. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman. Sultan pertama Pajang adalah Mas Karbet. Ialah berasal dari Pangging, desa di lereng Gunung Merapi sebelah tenggara. Mas Karbet ini memiliki nama lain yakni Joko Tingkir. Tingkir adalah nama tempat Mas Karbet dibesarkan oleh Raja Demak ketika Joko Tingkir diangkat menjadi penguasa di Pajang setelah sebelumnya dinikahkan dengan anak perempuannya. Sebagai Raja Pajang, Joko Tingkir bergelar Sultan Adiwijaya pada tahun 1568 sampai 1582. Gelar itu disahkan oleh Sunan Giri dan segera mendapatkan pengakuan dari para adipati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagai langkah pertama peneguhan kekuasaan, Adiwijaya memerintahkan agar semua benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Setelah itu ia menjadi salah satu raja yang paling berpengaruh di Jawa. Adiwijaya memperluas kekuasaannya di Jawa pedalaman ke arah timur sampai daerah Madiun di aliran Anak Bengawan Solo yang terbesar. Tahun 1554, Blora dekat Jipang diduduki pula. Kediri ditundukkan pada tahun 1577. Tahun 1581, sesudah usia Sultan Adiwijaya melampaui setengah baya, ia berhasil mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Islam di raja-raja terpenting di Jawa Timur. Kesultanan Pajang adalah kesultanan Islam yang menggantungkan hidupnya pada budaya agraris karena seorang geografis Pajang jauh letak di pedalaman Jawa. Pengaruh agama Islam yang kuat di pesisir menjalar dan tersebar ke daerah pedalaman. Pada masa pemerintahan Sultan Adiwijaya, Pajang berusaha mengembangkan kesusastraan dan kesenian Islam. Yang ketiga ialah Kerajaan Mataram Islam. Pada waktu Sultan Adiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pamanahan dilantik menjadi adipati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya membantu menumpas Arya Panangsang. Sutawijaya putra Ki Ageng Pamanahan diambil anak angkat oleh Sultan Adiwijaya setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575. Sutawijaya diangkat menjadi adipati di Mataram setelah menjadi adipati. Sutawijaya ternyata tidak puas dan ingin menjadi raja penguasa seluruh Jawa, sehingga terjadilah peperangan sengit pada tahun 1528 yang menyebabkan Sultan Adiwijaya mangkat. Setelah itu terjadi perebutan kekuasaan di antara para bangsawan Pajang dengan pasukan Pangeran Pangiri yang membuat Pangeran Pangiri beserta pengikutnya diusir dari Pajang Mataram.
Dalam perjalanan pemerintahnya Sutawijaya, Raja Mataram banyak menghadapi rintangan para adipati di pantai utara Jawa seperti Demak, Jepara, dan Kudus yang dulunya tunduk pada Pajang memberontak ingin lepas dari dan menjadi kerajaan merdeka. Akan tetapi Sutawijaya berusaha menundukkan adipati-adipati yang menentang, dan kerajaan Mataram berhasil meletakkan landasan kekuasaannya mulai dari Galuh atau Jawa Barat sampai Pasuruan, Jawa Timur. Kehidupan masyarakat di kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama. Begitu saja dalam pemerintahannya, kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan di bidang pengadilan. Dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan istana. Kerajaan Mataram menggantungkan kehidupannya ekonominya di sektor agraris. Hal ini karena letaknya yang berada di pedalaman. Akan tetapi Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritas sebagai pelaut. Daerah pesisir inilah yang berperan penting bagi arus perdagangan kerajaan Mataram. Kebudayaan yang berkembang pesat pada masa kerajaan Mataram berupa seni tari, pahat, suara, sastra, dan lain sebagainya. Bentuk kebudayaan yang berkembang adalah upacara kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan Islam. Selanjutnya, Kerajaan Cirebon. Sultanan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam yang ternama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Gunung Jati. Ia kemudian diyakini sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten, serta menyebarkan agama Islam di Majalengka, Kuningan, Kawali, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Pada mulanya calon kuat penggantinya adalah Pangeran Dipati Cirebon, putra Pangeran Pasarean, cucu Syarif Hidayatullah. Namun Pangeran Adipati Cirebon meninggal lebih dahulu pada tahun 1565. Kosongnya kekuasaan ini kemudian diisi dengan mengukuhkan pejabat istana yang memegang kendali pemerintahan selama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati melaksanakan dakwah. Pejabat tersebut adalah Fathahilah atau Fadilah Khan. Fadilah kemudian naik tahta secara resmi menjadi Sultan Cirebon sejak tahun 1568. Setelah wafat, Fathahilah digantikan berturut-turut oleh Pangeran Dipati Ratu, Pangeran Dipati Anom Cirebon, dan Panembahan Girilaya. Ketiga bagian ini dipimpin oleh tiga anak Panembahan Girilaya, yakni Pangeran Martawijaya atau Sultan Keraton Kasepuhan dengan gelar Sepuh Abi Makarami Muhammad Syamsuddin. Yang kedua Pangeran Kartowijaya atau Sultan Kanoman dengan gelar Sultan Anom Abil Makarami Muhammad Badruddin. Yang ketiga Pangeran Wangsokerto atau Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tonpati. Selanjutnya Kerajaan Banten. Semula Banten menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1552 Fathahilah menyerahkan pemerintahan Banten pada putranya Hasanuddin. Raja Banten pertama Sultan Hasanuddin mangkat pada tahun 1570 yang digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf memperluas daerah kekuasaannya ke pedalaman. Pada tahun 1579 Masehi, kekuasaan kerajaan Pajajaran dapat ditaklukkan. Ibu kotanya direbut dan rajanya tewas dalam pertempuran. Sejak saat itulah tamatlah kerajaan Hindu di Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, Banten mengalami puncak kejayaan. Keadaan Banten aman dan tentram karena kehidupannya masyarakatnya diperhatikan, seperti dengan dilaksananya pembangunan kota. Bidang pertanian juga diperhatikan dengan membuat saluran irigasi. Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai karena menghasilkan lada dan pala yang banyak. Pedagang Cina, India, Gujarat, Persia, dan Arab banyak yang datang
berlabuh di Banten. Kehidupan sosial masyarakat Banten dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Islam. Pengaruh tersebut tidak terbatas di lingkungan daerah perdagangan, tetapi meluas hingga ke pedalaman. Mungkin itu tadi sedikit dari penjelasan saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim Anwar, NIM 208190005 dari TTSA semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, dan saya akan berbicara tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Daerah di Indonesia mula-mula dimasuki Islam adalah mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa dan Jawa Tengah. Kemudian lama-kelamaan agama Islam mulai masuk ke pelosok-pelosok tanah air dengan pesatnya. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan, dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapatkan serbuan dari India, maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam di berbagai daerah seperti di Samudra Pasai, sehingga berdirilah kerajaan Islam yang pertama di Samudra Pasai. Yang kedua, perkembangan peradaban Islam di Pulau Jawa. Islam masuk ke Jawa Tengah pada masa pemerintahan Sima pada tahun 674 Masehi. Masuknya Islam ke Jawa Timur ditandai dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang di batu nisannya bertuliskan Arab sekitar tahun 1082 Masehi. Dan masuknya Islam ke Jawa Barat disiarkan oleh Haji Purba pada pemerintahan Mungdingsari tepat pada tahun 1190 Masehi. Islam dapat berkembang dengan pesat ketika kerajaan Majapahit merosot. Islam di Jawa tidak akan pernah lepas dari peranan Wali Songo yang begitu gigih dalam menyiarkan Islam, sehingga dengan cepat Islam berkembang ke seluruh Pulau Jawa. Adapun jasa-jasa Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa adalah menyebarkan Islam kepada penduduk-penduduk pendalaman Pulau Jawa. Sebelum Wali Songo, Islam hanya berkembang di daerah pesisir. Wali Songo juga berhasil mengubah kesenian Jawa dari pengaruh Hindu menjadi pengaruh Islam. Setelah berdirinya kerajaan Islam Demak pada tahun 1500 Masehi, maka Jawa Tengah merupakan salah satu pusat kegiatan agama Islam. Nama Wali Songo diantaranya yaitu yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang kedua Raden Ahmad atau Sunan Ampel, yang ketiga Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, yang keempat Raden Syarifuddin atau Sunan Derajat, yang kelima Raden Paku atau Sunan Giri, yang keenam Jaka Said atau Sunan Kalijaga, yang ketujuh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, dan yang kedelapan Raden Prawoto atau Sunan Muria, dan yang sembilan yang terakhir Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang selanjutnya adalah perkembangan Islam di Sulawesi. Perkembangan peradaban Islam di Sulawesi tidak sebaik Islam di Jawa dan Sumatera. Cara pengislaman di Sulawesi pun dilakukan dengan jalan damai, tidak ada kekerasan sama sekali. Adapun yang menyiarkan Islam di Sulawesi adalah Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman. Di wilayah Sulawesi Utara, mulai dari Mandar sampai Manado, pada pertengahan abad ke-16 menjadi bawahan kerajaan Ternate yang rajanya adalah seorang Muslim. Atas ajakan Raja Ternate, Raja Bolang Mongondo memeluk Islam sampai ke timur Kepulauan Maluku. Pada awal abad ke-16 telah memiliki kerajaan Islam, yakni
Kerajaan Bacan. Mubalik dari kerajaan ini terus berdakwah agama Islam ke kawasan tetangganya di Pulau Papua melalui jalur perdagangan. Yang keempat, perkembangan peradaban Islam di Kalimantan. Sekitar tahun 1550 di Banjar berdirinya kerajaan Islam dengan rajanya bergelar Sultan Suryanullah, dan pada saat itu juga banyak rakyat Banjar yang memeluk agama Islam, begitu pula dengan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Banjar. Pengembangan Islam di Kutai dilakukan oleh dua orang muslim dari Makassar yang bernama Tuan Bandang dan Tuan Tunggaparangan. Dengan cepat Islam berkembang di Kutai, termasuk Raja Mahkota memeluk Islam. Kemudian pengembangan Islam dilanjutkan ke daerah-daerah pendalaman pada pemerintahan Aji Dilanggar. Pada tahun 1550 Masehi di Sukadana atau Kalimantan Barat telah berdiri kerajaan Islam. Ini berarti jauh sebelum tahun ini rakyat telah memeluk agama Islam. Adapun yang mengislamkan daerah Sukadana adalah orang Arab Islam yang datang dari Sriwijaya. Di Sukadana, sultan yang memeluk Islam adalah Panembahan Giri Kusuma pada tahun 1591 dan Sultan Hamdan Saifuddin. Sebelum Islam masuk ke Dayak, suku Dayak menyembah berhala, tapi lama-kelamaan kebanyakan dari mereka memeluk Islam. Pengislaman di Dayak melalui jalan perdagangan, pernikahan, dan dakwah. Penyiaran Islam di Dayak dilakukan oleh pendatang dari Arab, Bugis, dan Melayu. Dan selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Indonesia pada masa perkembangan agama Islam, yaitu berupa warisan seni dan ilmu pengetahuan yang merupakan ungkapan penghayatan sekaligus saluran pewartaan dan penyiaran ajaran Islam. Karya seni yang bercorak Islam terdapat di bidang bangunan, seni musik, seni pahat, lukis, seni kaligrafi, dan seni sastra. Peninggalan yang paling jelas di bidang bangunan atau arsitektur ada bangunan masjid yang berasal dari masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Nusantara, antara lain Masjid Kuno di Demak, Masjid Sendang Daur Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung di Banten, Masjid Nanggro Aceh, Darussalam. Peninggalan berikutnya di bidang bangunan adalah keraton. Dilihat dari corak bangunannya, tampak bahwa keraton pada masa pertumbuhan agama Islam merupakan perpaduan antara corak seni Hindu, Islam, dan masyarakat setempat. Dari perpaduan ini menghasilkan corak bangunannya khas. Peninggalan selanjutnya adalah makam. Bagian makam yang paling penting adalah nisan, karena nisan merupakan tanda peringatan yang utama. Dari nisan sebuah makam dapat diketahui siapa yang meninggal dan kapan meninggalnya. Oleh karena itu pada nisan akan dijumpai huruf atau angka. Nisan yang dibuat dengan ukiran dan dihiasi dengan tulisan Arab atau kaligrafi. Dengan demikian pada masa ini telah berkembang ilmu pengetahuan dengan menulis Arab atau kaligrafi. Peninggalan seni musik terungkap dari tradisi sekaten, yaitu gamelan yang dibunyikan pada perayaan Grebeg Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini masih terjaga dengan baik pada Keraton Yogyakarta. Perkembangan seni pahat dapat dilihat dari ukiran-ukiran yang terdapat pada lengkungan dan gerbang masjid keraton atau pada nisan. Seni pahat yang berkembang pada masa perkembangan Islam tidak ada yang berupa patung-patung karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Peninggalan
Ilmu pengetahuan dan budaya pada bidang sastra dan adalah berupa hikayat, babat, dan syair yang tertulis dengan huruf daerah. Ada juga yang menggunakan huruf Arab. Naskah yang terkenal antara lain Primbon abad ke-16 dari Sunan Bonang dan syair-syair Melayu yang indah dari Hamzah Fansuri. Ya, cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.